Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang cara menganalisis artikel penelitian tindakan kelas. Langkah yang pertama adalah analisis judul. Dalam judul penelitian tindakan kelas terdapat kata peningkatan atau meningkatkan. Seperti yang kita ketahui bahwa penelitian tindakan kelas merupakan jenis penelitian yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan keprofesionalan guru dalam mengajar. Yang kedua, karakteristiknya adalah masalah yang diangkat. Salah satu prosedur yang pertama kali untuk melakukan PTK ini adalah merasakan suatu masalah. Merasakan adanya masalah di dalam kelas tertentu. Kemudian masalah tersebut diidentifikasi, dianalisis, dan dirumuskan. Karakteristik yang ketiga adalah tindakan yang diambil atau cara menyelesaikan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Kemudian yang keempat adalah objek penelitian yang spesifik. Jadi objek penelitiannya itu tidak secara umum, tetapi spesifik, seperti di kelas 1 SD Bahagia. Jadi kelasnya itu dicantumkan secara spesifik. Di sini kami menggunakan artikel yang berjudul Penerapan Strategi Pembelajaran Heuristik dengan Metode Bekerja Mundur untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika. Dengan melihat atau membaca judul artikelnya saja, kita sudah memastikan bahwa penelitian tersebut menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Mengapa? Karena terdapat kata kunci, yakni meningkatkan. Kemudian, masalah dalam penelitian PTK dicantumkan juga dalam judul, yakni masalahnya yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika. Sesuai. Kemudian tindakan yang diambil adalah strategi pembelajaran heuristik dengan metode bekerja mundur. Kemudian objek penelitian atau tempat masalah yang terjadi di sini tidak dicantumkan dalam artikel ini. Maka kami ingin menambahkan dengan mengubah judul artikel ini dengan penerapan strategi pembelajaran heuristik dengan metode bekerja mundur untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika di kelas 7C SMP Negeri 1 Tejakula. Selanjutnya, analisis abstrak. Nah, pada sebuah laporan hasil penelitian tindakan kelas atau disingkat dengan PTK, abstrak mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu yang pertama, menyajikan informasi singkat tentang PTK yang telah dilakukan. Yang kedua, memberikan kesan pertama setelah pembaca membaca judul laporan PTK. Dan yang ketiga, memudahkan pembaca yang sedang mencari informasi tentang sebuah penelitian tindakan kelas, yaitu dengan membaca abstrak mereka hanya membutuhkan waktu yang singkat. Nah, isi abstrak ini mencakup yang pertama ada tujuan PTK, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil penelitian, yang keempat ada kesimpulan, dan yang kelima ada kata kunci. Nah, dalam kata kunci ini itu maksimal terdiri dari 5 kata kunci atau frase yang diurutkan secara alfabetis. Nah, di sini saya mempunyai contoh abstrak PTK yang berjudul Penerapan Strategi Pembelajaran Heuristik dengan Metode Bekerja Mundur untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika. Oke, saya bacakan abstraknya, yaitu penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Tejakula pada siswa SMP Negeri 1 Tejakula kelas 7C tahun pelajaran 2009 atau 2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dengan menerapkan strategi pembelajaran heuristik dengan metode bekerja mundur. Nah, ini adalah tujuan dari PTK ini. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tes. Tes tersebut berupa tes pemecahan masalah matematika dalam bentuk esai. Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Nah, ini metode yang digunakan dalam PTK ini.
Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Pada siklus 1, skor rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika siswa adalah 49,57 dan berdasarkan kriteria itu dikelompokkan sebagai cukup baik. Pada siklus 2, nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika siswa adalah 68,70 dengan kategori baik. Nah, ini itu hasil dari penelitian PTK ini. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aplikasi strategi pembelajaran heuristik dengan metode kerja mundur dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Nah, ini dari kesimpulan PTK ini. Kemudian ini di bawah, paling bawah di sini ada kata kunci. Nah, kata kunci di sini yaitu dalam PTK ini yaitu heuristik, metode bekerja mundur, pemecahan masalah. Kata kunci ini itu harus diurutkan sesuai abjad ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menganalisis pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu harus ada 3 komponen, yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat, dan tujuan dari penelitian. Ketika kita akan menuliskan suatu pendahuluan, di dalamnya kita harus menuliskan pernyataan singkat tentang masalah yang akan diteliti. Jadi kita harus membahasnya secara ringkas, padat, dan langsung mengena pada masalah yang akan diteliti. Jangan sampai kita membahasnya itu di luar dari pembahasan yang akan kita teliti. Baik itu kita menulisnya itu disangkutkan pada landasan teori ataupun historis, yang penting harus mengarah kepada rumusan masalah. Jangan sampai keluar dari masalah yang akan kita teliti. Tidak hanya itu, di dalam pendahuluan kita itu juga harus menjelaskan tentang temuan orang lain. Kenapa? Agar nanti ketika kita akan menuliskan hasil dan pembahasan dari penelitian, kita bisa membandingkan hasil penelitian kita dengan hasil temuan orang lain, seperti itu. Dan yang terakhir, di dalam pendahuluan itu harus ada tujuan dan manfaat dari sebuah penelitian tersebut. Langsung kita mencoba ya. Kita bisa lihat artikel di samping ini. Kita analisis bareng-bareng. Yang pertama, di dalam pendahuluan itu kan harus ada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan manfaat dan tujuan dari penelitian ini. Di dalam artikel ini itu sudah ada latar belakang masalah. Kok bisa? Dilihat dari mana? Kita lihat di sini itu dimulai dengan mereka itu menjelaskan mengenai pentingnya kemampuan pemecahan masalah dalam matematika di semua tingkat, mulai dari SD hingga SMA. Kemudian yang kedua, di sini juga dijelaskan faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap ketidakberhasilan dalam kemampuan pemecahan masalah dalam matematika secara umum. Dan yang ketiga, itu faktor penyebab rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika yang terjadi di SMPN 1 Tejakula berdasarkan nilai rata-rata ulangan blok pertama semester 1 tahun pelajaran 2009-2010. Bisa teman-teman lihat ya. Kemudian yang terakhir, di situ dijelaskan salah satu strategi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan di atas. Seperti itu. Kemudian penjelasan tentang temuan orang lain. Di sini ada, teman-teman bisa lihat di artikel baris ke-3. Nah, di situ paragraf ketiga. Hasil penelitian. Nah, teman-teman bisa lihat ya di artikel di bawah ini. Nah, di situ dijelaskan tentang temuan orang lain. Dan terakhir yakni pernyataan tentang tujuan dan manfaat dari penelitian. Di artikel ini itu ada manfaat dan tujuannya, dan itu pun dijelaskan secara jelas. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini berada di paragraf yang terakhir ya. Manfaatnya pun di sini itu jelas untuk guru, untuk siswa, dan untuk kepala sekolah juga, untuk sekolah. Tetapi mungkin saran dari kita, kalau bisa untuk manfaat yang kedua di situ dituliskan guru, manfaatnya yaitu guru yang terlibat dalam penelitian ini. Nah, di sini berarti manfaatnya hanya untuk
guru yang terlibat dalam penelitian ini. Kemudian ketika ada guru yang membaca artikel ini, apakah tidak bermanfaat ketika mempunyai permasalahan yang sama seperti itu. Jadi mungkin saran dari kita, mungkin kata-katanya diganti, mungkin yang terlibat dalam penelitian itu dihapuskan seperti itu, biar bisa bermanfaat bagi semua guru. Langkah yang keempat adalah analisis tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau kajian pustaka atau kerangka teoretis itu sama, hanya beda penyebutan saja. Nah, dalam tinjauan pustaka, dalam artikel itu biasanya berisi tentang informasi, yakni tentang masalah yang diangkat. Kemudian informasi tentang tindakan yang diambil, dan informasi tersebut dikutip dari sumber-sumber yang relevan atau data valid dan mutakhir. Biasanya dari buku, jurnal, textbook, ensiklopedi, atau hasil penelitian terdahulu. Dan tinjauan pustaka dalam artikel itu biasanya cenderung sedikit dan digabung di bagian pendahuluan, atau bisa juga dipisah secara tersendiri bagiannya, kemudian diuraikan mendetail dan menyeluruh. Hal itu untuk mendukung pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Di dalam artikel ini, peneliti telah menjelaskan beberapa teori yang bisa mendukung dan mendasari penelitian tersebut. Hanya saja, tinjauan pustaka tidak dipisahkan dari bagian pendahuluan, sehingga terkesan kurang lengkap dalam memberikan informasi kepada pembaca mengenai materi rujukan yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian tersebut. Jadi kami ingin memberikan saran, yakni sebaiknya informasi tambahan dapat disertakan dalam artikel ini dengan memisahkan antara bagian pendahuluan dan tinjauan pustaka tersendiri. Hal ini untuk menambah wawasan bagi pembaca. Namun, hal yang perlu diperhatikan bahwa terdapat kemungkinan lain mengenai ketiadaan bagian tinjauan pustaka dalam artikel ini, yakni karena berkaitan dengan format kepenulisan dari jurnal yang bersangkutan, sehingga kami sebagai pembaca tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak. Selanjutnya, analisis metode penelitian. Nah, secara umum, dalam penulisan metode penelitian ini minimal mengandung unsur yang pertama ada subjek dan objek penelitian. Kemudian ada cara mengumpulkan data penelitian dan ada cara menganalisis data penelitian. Oke, di sini saya mengambil contoh PTK yang berjudul Penerapan Strategi Pembelajaran Heuristik dengan Metode Bekerja Mundur untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika. Nah, dalam metode PTK ini sangat khas karena biasanya PTK ini ada yang langsung menyatakan bahwa PTK ini adalah penelitian tindakan kelas dan ada juga yang tidak memaparkan secara langsung kalau PTK ini adalah tindakan kelas. Nah, kebetulan dalam contoh PTK yang saya ambil ini langsung menyatakan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Nah, contohnya bisa kita lihat pada awal metode penelitian ini menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas. Kemudian subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 7C semester 1 SMP Negeri 1 Tejakula tahun pelajaran 2009 atau 2010 sebanyak 37 orang yang terdiri dari 20 siswa perempuan dan 17 siswa laki-laki. Kemudian objek dari penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah matematika bagi siswa dengan tindakan strategi pembelajaran heuristik dengan metode bekerja mundur. Kemudian langkah dalam PTK ini sangat khas. Dalam artikel PTK yang saya ambil ini menggunakan metode Kemisk dan Taggart. Dan prosedurnya ini berbeda dengan penelitian kuantitatif atau kualitatif yang biasanya teknik pengumpulan datanya pada umumnya menggunakan observasi atau wawancara langsung ke siswa, kemudian pengambilan tes. Nah, kemudian untuk instrumen ini tergantung dengan bagaimana mengukur masalahnya.
Kemudian untuk metode PTK ini biasanya terdiri atas siklus-siklus. Nah, contohnya dalam contoh PTK ini menggunakan rancangan penelitian model Chemist dan Degger yang dilaksanakan dalam beberapa siklus di mana setiap siklusnya terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama, tahap perencanaan, yang kedua, tahap laksanakan tindakan, yang ketiga, tahap observasi dan evaluasi, dan yang keempat, ada tahap refleksi. Metode dan instrumen pengumpulan data ini dipergunakan dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Yang pertama, jenis datanya, kemampuan pemecahan masalah matematika siswa, kemudian metodenya tes, kemudian instrumennya menggunakan tes kemampuan pemecahan masalah matematika, dan waktu di akhir setiap siklusnya. Data kemampuan pemecahan masalah matematika ini diperoleh dengan memberikan tes kemampuan pemecahan masalah matematika pada setiap akhir siklus, dan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menentukan skor masing-masing siswa, rata-rata kelas, mean ideal, dan standar deviasi ideal. Rata-rata kelas dari skor tangkapan siswa kemudian dikategorikan dengan pedoman yang ada dalam tabel ini. Nah, di sini ada kriteria penggolongan kemampuan pemecahan masalah matematika. Kemudian indikator untuk menentukan keberhasilan penelitian ini adalah apabila rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika siswa minimal tergolong baik. Selanjutnya yakni analisis hasil dan pembahasan. Yang pertama yakni hasil. Data yang diperoleh dari sebuah penelitian itu bisa kita tampilkan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, ataupun yang lainnya. Yang kedua, hasil penelitiannya itu harus signifikan. Dan yang terakhir yaitu hasil penelitian tadi yang disajikan berupa tabel ataupun grafik ataupun gambar itu kita bisa uraikan dalam bentuk teks. Akan tetapi jangan terlalu mendalam. Kita uraikan secara jelas, singkat, dan padat. Kita langsung coba menganalisis artikel yang sama yang tadi, yakni hasil penelitian yang ditulis oleh peneliti itu telah dijelaskan dengan baik, di mana penelitian tersebut itu tadi terdiri dari 2 siklus, yang mana di mana setiap siklus itu dilaksanakan 3 kali pertemuan, yaitu 2 kali pertemuan untuk pembelajaran dan 1 pertemuan itu untuk tes. Pada pemaparan hasil siklus yang pertama itu, peneliti itu juga menjelaskan alasan yang menyebabkan hasil yang diperoleh itu belum sesuai dengan yang diharapkan. Nah, peneliti pun juga melakukan perbaikan tindakan untuk selanjutnya diterapkan pada siklus yang kedua dengan menjelaskan tindakan-tindakan perbaikan yang akan dilakukan pada siklus kedua, sehingga mereka itu bisa mendapatkan hasil yang terbaik, nilainya itu meningkat seperti itu. Nah, dan juga di hasil penelitian ini, data yang didapat itu juga disajikan dalam bentuk tabel. Bisa kita lihat artikel di bawah ini. Selanjutnya yakni pembahasan. Di dalam pembahasan, kita itu harus mendeskripsikan penyelesaian permasalahan itu secara jelas. Jadi jangan bertele-tele, jangan membingungkan orang, akan tetapi kita deskripsikannya itu secara jelas agar ketika orang itu membaca itu paham seperti itu. Dan juga ada perbandingan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya. Jadi dibandingkan penelitian yang kita dapat dengan penelitian yang sebelumnya. Baik, kita analisis artikel di bawah ini. Pembahasan. Di sini pembahasannya itu sudah sangat jelas, dijelaskan secara jelas, akan tetapi mungkin ada titik poin yang menjadi catatan dari kita, yakni di sini di dalam pembahasan itu peneliti menambahkan beberapa manfaat menggunakan strategi pendekatan heuristik tersebut.
seperti meningkatkan aktivitas dan kreativitas belajar matematika siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak merasa bosan belajar matematika, serta siswa akan termotivasi dalam belajar. Tetapi peneliti tidak memberikan data-data pendukung di dalam penelitian tersebut yang menyebutkan dari mana manfaat-manfaat tersebut itu meningkat. Selain itu pula harusnya penulisan artikel pada bagian tersebut tadi tuh, nah itu lebih tepatnya ditulis pada pendahuluan ataupun diletakkan pada kajian teori, itu jika ada seperti itu. Selanjutnya yakni kesimpulan dan saran. Yang pertama yakni kesimpulan. Ketika kita akan menuliskan kesimpulan, kita harus menulisnya itu didukung oleh data-data hasil penelitian. Jadi kita tidak serta-merta menuliskan kesimpulan seenaknya sendiri, tapi disesuaikan dengan data yang kita dapatkan dari penelitian tadi. Dan yang kedua yakni saran. Saran ini berisi rekomendasi untuk pihak lain yang berkepentingan atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Mari kita analisis artikel ini ya. Dalam artikel ini, di dalam kesimpulan dan saran itu sudah dituliskan dengan jelas dan rekomendasi guru dan peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai bagian-bagian yang belum diteliti. Nah, dari kesimpulan yang penelitian ini telah sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti dengan menyebutkan pula nilai rata-rata skor kemampuan pemecahan masalah matematika siswa baik pada siklus 1 maupun pada siklus yang kedua. Mungkin yang menjadi catatan dalam jurnal ini bagi kita yaitu peneliti itu tidak menuliskan saran terhadap sekolah. Seharusnya saran yang disampaikan oleh peneliti dengan manfaat penelitian yang telah dipaparkan pada bagian pendahuluan, peneliti ini memaparkan manfaat penelitian terbagi menjadi 3 bagian. Namun, di dalam saran, peneliti itu hanya menuliskan 2 buah saran. Seperti itu. Seharusnya kan, karena tadi di pendahuluan itu manfaatnya ada 3, untuk guru, siswa, dan sekolah. Akan tetapi di saran itu tidak ada untuk sekolah. Langkah yang ketujuh adalah analisis daftar pustaka. Daftar pustaka ini memuat referensi atau sumber pustaka yang dijadikan rujukan atau acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Penulisan daftar pustaka memiliki beberapa cara dengan ketentuan kaidah penulisan masing-masing. Dalam artikel ini, penulisan daftar pustakanya sudah sesuai dengan kaidah penulisan. Yang digunakan adalah APA Style edisi 6, yakni yang biasa kita ketahui dengan singkatan Nata Jukopen. Dan semua rujukan yang termuat dalam daftar pustaka ini sudah digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian tersebut. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.